Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Ayudul Astuti, kelas 10 MIPA 4 SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Di sini saya akan memberikan sedikit pembahasan mengenai ruang lingkup kimia dan manfaat kimia. Ilmu kimia bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Dan materi sendiri merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Penggolongan materi. Menurut susunan partikelnya, materi digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Dan zat tunggal terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat murni yang tersusun dari satu jenis atom yang ditulis dalam lambang unsur. Unsur yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari adalah karbon, oksigen, dan hidrogen. Dan senyawa adalah gabungan dua atom atau lebih yang berbeda jenis. Jika atom-atom penyusunnya sejenis, misalnya H2, maka disebut molekul unsur. Jika atom penyusunnya beda jenis, misalnya H2O, maka disebut molekul senyawa. Contoh yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu garam dapur, asam cuka, dan alkohol. Campuran. Campuran adalah dua macam zat atau lebih yang bercampur dengan perbandingan berbeda-beda tanpa melewati reaksi kimia. Campuran sendiri terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya sama, dan sifat komponen di dalamnya tidak hilang. Contohnya garam yang dilarutkan di dalam air. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran dua atau lebih zat yang komposisi pada semua bagiannya tidak sama, dan komponen-komponen penyusunnya masih bisa dibedakan. Campuran heterogen terbagi menjadi dua jenis, yaitu suspensi dan koloid. Suspensi memiliki ukuran partikel yang relatif besar, contohnya pasir yang dilarutkan di dalam air. Sedangkan koloid memiliki ukuran partikel yang lebih kecil dari suspensi tetapi lebih besar dari larutan, contohnya susu dan santan. Secara kasat mata, koloid terlihat seperti campuran homogen, tetapi secara mikroskopis koloid termasuk campuran heterogen. Perubahan materi dan pemisahan campuran. Perubahan materi terbagi menjadi dua, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Perubahan kimia biasanya ditandai dengan terbentuknya zat baru dan perubahannya yang bersifat tetap, atau disebut reaksi kimia. Contohnya seperti perkaratan, pembakaran, dan pembusukan. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru dan termasuk perubahan sifatnya yang sementara. Campuran pula dapat dipisahkan dengan cara-cara berikut. Manfaat kimia. Dengan mempelajari kimia, kita dapat andil besar dalam berbagai jenis produk teknologi. Kita dapat merubah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia, serta dapat memberikan alasan rasional terkait sifat suatu zat. Ilmu kimia juga sering disebut central science, karena hampir semua bidang ilmu pengetahuan lain tergantung pada kimia. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih.